Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pertama ya ini ya, kuliah metode penelitian kuantitatif yang kelas A ya. Yang kelas B sudah tadi pagi jam 7. Sekarang yang kelas A. Oke. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rasif Hilmi, nanti pada perkenalan juga. Saya dosen baru nih, jadi mungkin kalian masih belum mengenal saya ya. Oke, kita perkenalan langsung, saya share screen aja. Kita pertemuan pertama ini masih perkenalan ya, jadi belum mulai kuliah. Kuliahnya bisa mulai minggu depan, gitu ya. Masa pertemuan pertama langsung materi kan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma Kenalan dulu, Pak. perkenalan dulu lah. Pemanasan bahasanya tuh pemanasan, nggak langsung mikir ya. Kasihan kalian udah 1 bulan nggak mikir, disuruh mikir kan kaget nanti otaknya. Gitu ya. Oke, misalnya. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya kepada kalian, udah pernah dapat mata kuliah metode penelitian? Pengantarnya, Belum, Pak. Mbak. Belum. Masih Pengantarnya. Pengantarnya. Penelitian pengantarnya itu tentang apa? pengenalan. Condongnya ke kualitatif sih, Pak. Oh, itu 1 mata kuliah ya? 1 Iya. semester ya? Kualitatif. Berarti nanti ini intinya kalian belum tahu tentang kuantitatif ya? Belum sama sekali. Oke. Oke, nanti berarti kita mulai dari kuantitatif dasarnya ya. Terus karena ini kuantitatif, itu ada perhitungan-perhitungannya ya. Kan beda dengan kualitatif ya. Kalau itu kalian mesti tahu nih. Bedanya kualitatif dengan kuantitatif ya. Masa belum tahu kan? Sampun, Pak. Oh, Insya sampun. Allah. Nah, nanti ini ada perhitungannya. Perhitungannya biasanya menggunakan analisis statistika. Nah, kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah statistika belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sampun, Pak. Nah, karena udah, materinya kemarin tentang apa? Statistika nopo, Pak? Iya, tentang apa statistikanya? Hitung-hitungan, Mbak. Ya, itu. Tabel, Pak. Tabel apa? Tabel apa? Tabel. Analisis korelasi regresi. SS, Pak. Oh, udah pakai SPSS juga? Oh, udah, tidak. Udah bisa berarti kalian ya? Wah, ini Wah, bisa banget. enteng nih kita. Oke. Sekarang metode penelitian kuantitatif. Jadi intinya seperti metode penelitian yang kualitatif, mungkin nanti metodenya berbeda ya. Kalau kuantitatif itu nanti lebihnya ke survei sama eksperimen. Atau kalau untuk sosial nanti kita ke bagaimana membuat kuesioner, menyebarkan, mencari sampel, ya, menentukan jumlah sampel. Karena ini kuantitatif, maka nanti ada namanya sampel, ada namanya populasi. Mungkin yang kualitatif tidak dibahas itu ya? Dibahas ya? Sampel bagaimana mencari responden gitu? Enggak ya? Enggak ada jawaban. Hah? Kalau kualitatif itu saya enggak terlalu mendalami yang kualitatif ya. Yang kualitatif itu ada metode penentuan responden gitu enggak sih? Enggak ya? Dan narasumbernya gitu ya? Kurang tahu Pak, soalnya metode kualitatif kan ini Pak, dipindah jadwalnya, jadi kita belum tahu yang secara detail gitu. Oh, ambilnya barengan dengan sekarang ya? Iya, Pak. Walah, saya kira udah pernah ngambil. Oke, jadi kalian bersinkronan antara kualitatif dengan kuantitatif bareng ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, perkenalan dulu ya. Perkenalan. Nih, narsis ya saya ya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rasif Hilmi ya.
Biasa dipanggil Pak Hilmi kalau di PMI ini. Saya memperkenalkan diri dengan nama Hilmi. Terus itu nomor HP saya ya. Nomor HP saya, silakan dicatat. Kalau nggak dicatat ya di grup itu juga udah ada itu nomor HP saya. Nanti kalau kalian butuh ada pertanyaan bisa WA saya atau ya tanya di grup juga boleh. Fleksibel aja lah kita. Kemudian itu alamat email saya rasif.hilmi@gmail.com dan alamat rumah saya di Karangkajen. Kalau kalian tahu Karangkajen ya di sana ya. Kalau nggak tahu Karangkajen intinya di Pasar Telo kalau di Jogja itu ya. Kalau orang Jogja biasanya tahu Pasar Telo, kalau nggak tahu ya daerah mana ya Karangkajen ya? Jalan Parangtritis, tapi sebelum Ring Road. Dekat Jogokarian. Nah, situlah. Itu untuk pendidikan saya ya. Saya S1-nya di Statistika UGM. Jadi saya lebihnya ke metode penelitian kuantitatif karena dari statistik ya. Kemudian S2-nya matematika. Jadi saya ini bergelut dengan ya orang hitung-hitungan. Bahasanya orang hitung-hitungan ya. Orang hitung-hitungan ya ditaruh di PMI yang basicnya sosial. Kemudian pengalaman kerja saya ya. Oh ya nih sebelumnya ya. Saya S1 statistika itu dari tahun 2010 sampai 2014. Kemudian saya nggak lanjut ke S2 langsung ya, tapi saya kerja dulu di Bank Mandiri. Ya, di Bank Mandiri di Jakarta. Di Jakarta, di Bank Mandiri Pusat. Itu selama 2 tahun. Lebih tepatnya itu 1,5 tahun. Dari 2014 sampai 2016. Kemudian saya nggak betah di Jakarta. Nah, gitu ya. Nggak betah di Jakarta, saya memutuskan pulang lagi ke Jogja dan lanjut S2 di Matematika UGM, tapi konsentrasinya tetap statistika. Ya, statistika UGM dari 2016 lulus di tahun 2018. Kemudian saya ngajar ya di Institut Pertanian, STIPER, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Tapi sekarang udah jadi institut, namanya Institut Pertanian STIPER. Itu sebagai dosen bantu ya, dosen LB itu selama 2 semester di tahun 2018. Kemudian saya diterima di dosen Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto, itu di Blok O kalau kalian nggak tahu tempatnya, di Blok O di Kompleks AU, nah, di situ. Jadi setiap hari saya lihat pesawat terus ya, lihat pesawat terbang, lihat pesawat mendarat di sana. Itu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian saya diterima sebagai CPNS baru. Jadi ini saya baru kemarin Januari masuk sebagai dosen di PMI. Calon dosen bahasanya, belum kan dosen, soalnya masih CPNS, bukan PNS. Ya, seperti itu. Dan ini yang lebih penting, mungkin yang paling penting, makanya saya bold ya. Saya di sini sudah mempunyai 1 istri dan 1 anak. Ini istri saya. Dan ini anak saya yang bawah ini. Masih sekarang umurnya baru berapa bulan ya? 21 bulan kalau nggak salah. Gitu. Ada pertanyaan untuk perkenalan ini? Silakan yang mau tanya atau apa gitu. Halo? Nggak ada pertanyaan? Jadi Tambah istri nggak, Pak? wah, itu dia. Itu pertanyaan saya tunggu-tunggu itu. Jadi untuk saat ini saya masih belum ada niatan ya, masih belum ada niatan untuk tambah istri ya. Masih belum ada niatan, tapi nggak tahu besok kan gitu. Karena yang tahu masa depan kan hanya Allah ya. Kita nggak tahu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Apa yang melatar belakangi Bapak kok seneng statistika dan matematika, Pak? Begitu ya. Oke. Saya itu dari SMP itu suka dengan yang namanya matematika. Mungkin kalian nggak suka ya. Saya dari SMP itu suka yang namanya matematika, pelajaran matematika itu saya suka. Lebih tepatnya pelajaran hitung-hitungan.
Kalau yang hafalan-hafalan itu kayak sejarah, kayak biologi kan hafalan juga, kayak sosiologi, itu saya nggak suka sama sekali. Jadi saya lebih sukanya kayak matematika, fisika, gitu kan. Kemudian SMA saya masuk ke IPA, ya. Karena ada peminatan ya SMA itu ya, ada IPA, ada IPS. Kalau saya di SMA, kalau di Madrasah Aliyah kan ada agama juga, ada bahasa yang lain-lain. Saya masuk di IPA, dan karena saya suka matematika, saya S1-nya di statistika. Gitu ya. Ya, karena seneng aja sih, seneng aja hitung-hitungan. Dan saya suka dengan logika-logika sih sebenarnya kalau orang sains, orang eksak ya bahasanya, orang sains ya. Itu lebih ngarahnya itu ke logika, bukan tukang hitung-hitungan. Itu beda dengan orang sosial ya. Orang sosial kan suka baca dan suka berinteraksi dengan orang. Kalau saya sendiri ya seperti di sini seperti ya lingkungan baru lah buat saya. Itu ya. Jadi masih adaptasi nih saya dengan lingkungan PMI. Jadi harap dimaklumi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang serk di hati kalian. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Pak, bertanya Pak. Berarti kan terkait hitung-hitungan ya Pak. Berarti Bapak juga termasuk suka bisnis apa usaha apa, itu kan terkait hitung-hitungan juga Pak. Oh beda ya. Kalau bisnis usaha itu jiwanya beda ya. Kalau menurut saya itu beda. Sebenarnya orang sosial pun bisnis juga banyak sih. Nggak harus orang eksak kalau bisnis. Kalau bisnis kan hitungannya beda dengan hitungan yang di eksak, statistik, matematika itu beda. Menurut saya seperti itu sih. Jadi nggak mesti kalau orang statistika, orang matematika itu pintar berdagang, itu beda. Dagang kan bagaimana cara memanage bisnisnya kan gitu. Ada pertanyaan nggak? Bisnis. Oh iya, saya statistikanya itu ya. Kalau boleh cerita itu saya statistikanya lebih ke statistika keuangan. Jadi mungkin kalian untuk pemahaman baru aja ya. Saya itu dulu waktu S1, S2 itu lebih statistikanya ke keuangan. Jadi menghitung saham. Nah, saham tahu saham kan? Saham tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, saham tahu ya. Saham, bagaimana saham itu nanti bisa dapatnya menguntungkan, mana sahamnya akan turun, naik. Nah, seperti itulah. Itu yang saya bahas dulu. Kalau statistik kan hitungannya peluang, jadi ya dihitung itu. Kemudian yang kedua asuransi kan gitu dulu saya. Kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, reksadana sama investasi itu termasuk hitung-hitungannya Bapak juga. Gimana? Reksadana sama investasi. Iya, dulu saya juga ngitung itu reksadana. Bagaimana mengatur portofolio bahasanya ya. Portofolio itu usahanya dipecah-pecah gitu kan. Itu menurut saya sih asik sih. Itu menurut saya ya. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah di lain waktu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu nanti bisa ditanyakan di lain waktu ya. Sekarang kita fokus ke metode penelitian yang kuantitatif ya. Jadi ini materinya. Jadi materi yang akan kita bahas tentang metode penelitian kuantitatif nanti mungkin saya akan membahas dari dasar ya. Dari dasar konsep metode penelitian. Metode penelitian itu apa? Nanti ada jenisnya dibagi menjadi 3 ya, metode penelitian. Intinya ada penelitian metode penelitian kuantitatif, ada yang kualitatif ya, dan ada yang gabungan dari keduanya. Nah, nanti kita akan fokusnya ke yang kuantitatif. Nah, karena kita fokus ke kuantitatif, dan kuantitatif itu lebihnya ke eksperimen, percobaan.
dan survei. Nah, nanti mungkin fokusnya ke situ, bagaimana kita membuat kuesioner, ya, data-data, kan kita kuantitatif nanti menyangkut ke jenis-jenis data. Data itu jenisnya ada apa aja. Terus bagaimana membuat kuesioner, terus bagaimana mencari sampel. Ya, sampel itu bagian dari yang kita amati, kan gitu. Terus mencari responden seperti apa. Jadi nanti mungkin karena kita online ya, maka biasanya menggunakan kuesioner pakai Google Form. Udah pernah pakai Google Form ya? Udah pernah bikin Google Form kalian mesti. Jadi nanti lebihnya ke situ sih. Terus nanti ada di akhir pertemuan, nanti kalian saya minta untuk membuat proposal penelitian dan laporan penelitian. Jadi mungkin nanti UTS ya, mungkin nanti UTS itu kalian saya minta untuk membuat proposal penelitian, ya. Untuk konsepnya seperti apa nanti akan kita bicarakan nanti ya. Untuk sistemnya mau kelompok atau individu nanti akan kita bahas. Kemudian setelah UTS nanti kita mungkin ada 2 atau 3 pertemuan lanjutan ya, bagaimana mencari data, mengolah datanya. Nanti ada metode-metode statistika. Terus setelah itu kalian saya minta untuk mencari data. Ya, mungkin nanti kalau menggunakan Google Form, kuesioner Google Form, nanti saya minta untuk mencari data. Ya, disebarkan ke teman-teman kalian lah, atau ke tempat-tempat kalian berada. Terus setelah itu kalian analisis menggunakan analisis statistika. Ya, nggak usah yang susah-susah lah, analisis statistika biasa. Kemudian nanti buat laporan penelitian. Itu nanti tujuan kita ya. Tujuan kita seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ini materi-materinya. Ini kayaknya asing semua ya. Nggak asing ya harusnya ya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Kan dulu kan pernah dapat makul statistik nih, Pak. Cuman kan kelompok karena beberapa orang ya belum ada laptop, kadang ada laptop yang nggak bisa diinstal SPSS, itu gimana Pak endingnya Pak? Kalau seperti itu, Sebenarnya, kan untuk memudahkan. Oke, sebenarnya analis statistik itu nggak harus menggunakan SPSS. SPSS itu alat bantu untuk mengolah data. Kalau untuk analisis statistika yang dasar, ya, kalau SPSS kan yang udah lebih ke analisis yang nggak dasar ya. Yang dasar itu menggunakan Excel aja udah cukup. Seperti kalau kalian mau analisis data deskriptif misalnya, deskriptif itu mencari rata-rata, nanti membuat tabel, membuat chart gitu, menggunakan Excel saya kira sudah bisa. Kemudian membaca tabel kemarin dulu pernah ya, perhitungan-perhitungan, asal kalian tahu rumusnya bisa masukkan di situ, di Excel juga bisa kok. Jadi nggak harus menggunakan SPSS sih. Nanti kalau kalian mau, kalau terpaksanya harus menggunakan software, saya ada software lagi sih. Software selain SPSS, itu namanya softwarenya R. Tapi nanti kita lihatlah, perlu atau tidaknya kita lihat nanti. Jadi software statistika itu nggak cuma SPSS, banyak software statistika. Gitu ya, tapi yang terkenal itu ya SPSS itu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada pertanyaan? Untuk perkuliahan ke depan, materinya seperti itu? Oke ya, nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Sementara cukup, Pak. Oke, sementara cukup. Kemudian, nah referensinya. Sebenarnya referensi itu banyak ya. Nanti di RPS sebenarnya banyak referensi. Saya ikut dari RPS sebelumnya. RPS-nya itu referensinya banyak, tapi yang pokok itu adalah 2 buku ini. Yang pokok yang saya gunakan ya. Kalau kalian misal udah punya buku selain buku ini tentang metode penelitian yang kuantitatif, silahkan dipakai.
itu boleh, karena materi metode penelitian kuantitatif itu ya rata-rata di setiap buku itu sama, intinya seperti itu. Yang saya pakai, yang saya punyai itu buku yang atas. Ini ya, metode penelitian kuantitatif. Kelihatan nggak di bukunya? Saya bawa ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya bukunya. Tebel, 400 halaman. Kalau kalian mau pengen punya ini, kalau yang di Jogja, saya kemarin belinya di shopping, di dekat Taman Pintar. Gitu ya. Ini bukunya pengarangnya adalah Profesor Sugiono. Ini dosen di UNY. Ya, bukan kakek Sugiono, tapi Profesor Dr. Sugiono. Ini masih bapak-bapak, belum kakek-kakek ya. Oke. Apa lagi? Bapak Sugiono ini, Profesor Sugiono ini, dia bikin buku banyak sekali sih tentang metode penelitian. Ada pertanyaan lagi nggak tentang buku referensinya? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Mungkin saya tanya, Pak. Nanti metode pembelajarannya mungkin yang model berkelompok atau individu bisa menyesuaikan atau diputuskan sekarang, Pak? Menyesuaikan nanti ya. Kita bahas tentang teori-teori dulu. Ini ya, ada konsep metode penelitian, metode survei, ini kan masih teori-teorinya. Untuk prakteknya nanti kita bahas nanti, apakah kelompok atau individu, ya. Begitu ya. Iya, Pak. Ya, kita masih bahas kontrak kuliah dulu lah. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Lanjut ya. Lanjut. Nah, untuk kontrak belajar, nah kontrak belajarnya karena kita menggunakan daring ya, daring, maka kita ada 4 platform ya. Ada 4 platform, ada 4 alat ya yang kita gunakan untuk perkuliahan ini. Yang pertama, mungkin nanti menggunakan virtual Zoom ya. Zoom seperti sekarang ini kita menggunakan Zoom. Bisa jadi nanti menggunakan Google Meet. Cuma kalau Google Meet itu saya belum bisa untuk merecord kuliahnya. Jadi gini, rencana saya, ini saya kasih tahu rencana saya untuk perkuliahan ke depan. Itu yang pertama menggunakan Zoom, nanti Zoom-nya saya record. Kayak sekarang ini saya rekam. Kemudian saya upload ke YouTube. Jadi rekaman perkuliahan itu nanti saya upload ke YouTube. Fungsinya apa? Fungsinya adalah jika nanti kalian nggak bisa mengikuti perkuliahan, bisa melihat rekamannya di YouTube. Kapan saja kalian bisa mengikuti. Dan kalau misal nanti ingin membahas, ingin tahu materinya lagi, ya bisa buka lagi di YouTube. Yang kedua, selain menggunakan virtual, nanti saya bikin video pembelajaran, video materi, terus saya upload juga di YouTube. Ya, jadi intinya nanti materinya saya upload di YouTube. Kalau kalian ingin tahu materinya seperti apa, nanti kita bahas kita buka di YouTube, ya. Seperti itu ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, itu kita nanti ke WA. Ya. Jadi WA itu nanti segala informasi akan saya sampaikan di grup WA. Udah masuk grup WA semua ya? Harus sudah masuk grup WA semua. Oke, grup WA-nya saya jadikan satu antara kelas A dan kelas B, karena ya informasinya biasanya sama antara kelas A dan kelas B. Itu terus nanti kalau misal kalian ada pertanyaan-pertanyaan apa, bisa ditanyakan di grup. Jadi biar yang lainnya juga tahu gitu ya. Terus untuk tugas-tugas nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Gitu ya. Saya belum share Google Classroom-nya ya. Google Classroom, kode kelasnya ini nanti akan saya share lah. Saya share ke grup WA. Ini kode kelasnya. Jadi tugas-tugas, semua tugas
dalam perkuliahan ini nanti dikumpulkan ke Google Classroom ya. Jangan ke WA, jangan kirim WA ke saya tentang ngumpulin tugas maksudnya ya. Jangan ngumpulin tugas ke WA. Karena saya takutnya nanti ketilep. Ketilep tuh tidak kerekap. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Terlewat ya. Nanti takutnya tertimbun juga ya. Takutnya seperti itu malah nggak ternilai. Kalau di Google Classroom kan kerekap semuanya dengan rapi ya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Termasuk nanti mungkin UAS UTS untuk laporan-laporannya dikumpulkan lewat Google Classroom juga. Semuanya dikumpulkan lewat Google Classroom. Ada pertanyaan nggak untuk pembelajaran dulu lah? Untuk yang nomor 1, nomor 2 nih. Yang nomor 3 nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oh ya, Pak, saya mau tanya. Saya mau silakan. tanya, Pak. Kalau misalnya kan ini kelas A jam 2 ya, Pak, jam 2 lebih. Kalau misalnya ikut kelas pagi gitu boleh nggak, Pak? Boleh. Terus absennya gimana, Pak, kalau ikut kelas pagi? Absennya nanti sama linknya ya. Oh, gitu. Nah, Oh iya, Pak, makasih. absensi yang pagi sama sore saya samakan linknya. Nanti ada pilihan kelas A atau kelas B. Karena materinya sama, jadi kalian saya bebaskan untuk ngikutin yang kelas A, kelas B. Kecuali nanti kalau ada tugas kelompok ya. Kelompok kan nanti ngikutin kelompoknya kalau misal kelompok. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Terus saya lanjutkan ya. Untuk absensinya nanti saya kasih link absensi ya. Link absensi yang nanti kalian masukkan, yang kalian isi lah. Biasanya linknya itu ke Google Form. Ya, jadi saya ngerekapnya enak karena di Google Form. Jadi kalian kalau mau dianggap masuk ya harus ngisi absensi di Google Form. Walaupun kalian ikut misalkan perkuliahan di Zoom ya, tapi nggak ngisi di Google Form, maka saya nggak rekap kamu masuk karena yang saya anggap itu yang di absensi Google Form. Gitu ya. Karena kan kalau saya ngecek satu-satu di Zoom itu ya repot juga karena ini ada berapa orang nih? 35 orang ya. Kalau satu-satu nanti memakan waktu. Jadi lebih enaknya absensinya ke Google Form. Oke? Terus nanti kalau izin bisa disertai bukti yang sah, tapi kalau online gini ya mending nggak usah izin lah ya. Yang penting kalau misal kalian kepentoknya nggak bisa mengikuti perkuliahan ya minimal ngisi absensi kan sudah dianggap masuk. Itu ya. Oke, dan terus silakan kalian untuk bertanggung jawab tentang nanti kehadiran, buku, materi, tugas, nilai, ujian, dan kawan-kawan nanti itu tanggung jawabnya kalian masing-masing. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Terus untuk nilai seperti ini. Nah, untuk nilai nanti, nah ini nanti kalian saya ajarin membuat seperti ini. Udah pernah buat seperti ini belum kalian? Ini analisis statistika deskriptif ini. Ini namanya chart, diagram batang. Ini namanya diagram batang. Udah pernah bahas kayak gini belum dulu statistik? Belum tahu ya? Udah tahu? Belum, Pak. Belum. Ya udah, nanti mungkin untuk mempermudah analisis dalam penelitian kuantitatif nanti biasanya yang paling umum nanti menggunakan chart. Nah, ini chart itu seperti ini ya. Jadi bacanya gampang, lebih gampang karena orang itu relatif lebih mudah melihat gambar seperti ini daripada melihat angka. Kalian pusing kan kalau lihat angka 10, 15, 15, 30 kan lebih enak. Oh, proporsi yang paling kecil itu kehadiran. Jadi kalau saya seperti ini ya. Kehadiran itu proporsinya yang paling kecil,
kemudian tugas, kemudian UTS, dan yang paling besar adalah UAS. Gitu. Nah, untuk proporsi UAS sama UTS di sini saya samakan, dan untuk tugas juga sebenarnya saya samakan. Tapi tugas di sini saya bagi dua, antara tugas dengan presentasi. Jadi nanti saya di bayangan saya ya, walaupun nanti nggak tahu untuk realitanya seperti apa, bayangan saya nanti kalian di UAS-nya itu presentasi, ya, presentasi tentang laporan penelitian kalian, ya. Nah, nanti presentasinya formanya seperti apa, ini kan karena jumlah mahasiswanya itu kelas A dan kelas B digabung itu ada 80, sementara kita daring, itu kan nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi nanti kita lihatlah sambil jalan, apakah perlu untuk diadakan presentasi atau tidak. Seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk nilai seperti ini? Atau komplain nilainya harusnya seperti gimana gitu? Nggak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Untuk nilainya, nanti A-nya dari berapa sampai berapa, B dari berapa sampai berapa, nanti nggak saya tampilkan, karena nanti saya sesuaikan aja lah. Takutnya nanti misalkan saya tulis nilai A itu dari 80 sampai 100, misal ternyata kalian nilainya itu nggak ada sampai 80, kan nanti nggak ada yang dapat A. Gitu ya. Jadi nanti saya sesuaikan, menyusul lah itu ya. Oke, Pak. Gitu ya. Oke. Terus sekarang, nah ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini absensinya. Jadi karena ini pertemuan pertama, jadi saya ingin melihat sebenarnya kalian tuh sebelum mengikuti kuliah ini sudah punya basic, bukan basic ya, sudah ingin mengetahui lah background kalian lah. Ya, sudah pernah mendapatkan materi statistika, dulu statistikanya dapat nilai apa. Nah, nanti kalian bisa ngisi di sini. Ini saya anggap juga sebagai absen. Jadi kalau kalian nggak ngisi ini, berarti saya nggak saya anggap sebagai masuk pertemuan pertama ya. Ini saya share di chat. Ini sebenarnya di grup WA juga ada sih, kemarin tadi udah ada yang share. Ada kan? Ada, Pak. Sama. Ini ya, udah saya share di chat. Pagi udah absen, Pak. Oh, udah absen pagi kan? Udah absen duluan kalian sebelum masuk kuliah. Oke. Ini saya jelaskan dulu ya angket kuliahnya ya. Angketnya itu saya buka barulah. Oke, share. Ini ya saya masukin ya bit.ly angket metopen kuantitatif ya. Nanti kalian masuknya kan ke sini ya. Kelihatan tadi angkatnya? Jangan-jangan nih di layar saya doang nih. Kan Pak. Oke. Kalau kelihatan kurang lebih nanti yang kalian isi nama, NIM, kelas ya. Terus sebelumnya apakah sudah mendapatkan mata kuliah statistika? Jika sudah jawab ya. Terus ditulis angkanya, nilainya A atau B atau C. Kemudian apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengambil mata kuliah ini? Artinya kalian mengulang apa enggak gitu ya. Kalau misal mengulang ditulis aja nih dapatnya apa. Kalau misal nggak mengulang ya dilewatin saja. Terus targetnya mau dapat nilai apa. Nah, melihat kondisi sekarang ini, kalian pinginnya menggunakan apa? Misalkan video call, menggunakan Zoom, atau menggunakan YouTube. Bisa dipilih semuanya, atau yang lainnya. Silakan ditulis. Bisa dipilih semuanya juga boleh. Kemudian, aplikasi yang sudah pernah kalian pakai. Dan saran sama harapan kalian untuk perkuliahan ini ke depan, silakan kalian tulis ya. Harapan sama inginnya tuh kalian perkuliahan semester ini tuh mau seperti apa? Ditulis saja semuanya. Silakan, terserah ya. Mau curhat juga boleh. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sama sini? Cukup, Pak.
Oke, cukup ya. Nggak ada pertanyaan toh. Kemudian udah selesai. Lalu ini pertemuan pertama. Perkenalan. Jadi ini yang kita masih perkenalan dan kontrak belajar. Ya. Belum mulai kuliah. Masih minggu pertama kok langsung kuliah kan kasihan. Oke, ada pertanyaan untuk perkuliahan besok mau seperti apa? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Tadi juga sudah tanyakan tadi pagi sih. Kalau di PMI ini nggak ada dosen di sini, nggak ada ya. Di PMI ini, dosen-dosen PMI itu selama daring, perkuliahannya biasanya seperti apa? Agar saya tahu lah. Ini silakan menjawab seperti apa dan kalian tuh inginnya perkuliahannya itu seperti apa, ya gitu ya. Dari yang saya jabarkan tadi, perkuliahan kira-kira seperti itu, ada usul nggak pinginnya itu seperti apa? Silakan. Ada yang mau jawab? Saya minum ya. Mohon izin menjawab, Pak. Silakan. Harus izin gitu ya. Oke. Terkait perkuliahan selama daring ini yang sudah saya alami dan teman-teman semuanya, mungkin terkendala ada beberapa. Yang pertama paling utama itu di kuotanya, terus yang kedua di sinyal, dan yang ketiga cara mengajarnya kadang berbeda-beda. Bukan kadang tapi pasti berbeda-beda. Ada dosen yang mengajarnya itu konsisten bagus tepat waktu. Ada dosen yang kadang mengajarnya itu kalau tidak lupa dan ada yang penting-penting saja. Dan ada juga yang entah nggak ada kabar, dan ada juga yang sebenarnya mengusahakan yang terbaik, tapi karena memang mahasiswanya itu karakternya beragam, jadi belum mampu menyesuaikan dengan karakter mahasiswa. Karena tidak semua mahasiswa kan sama cara belajarnya. Ada yang pandai dalam membaca, ada yang lebih prefer dengan mendengarkan, dan ada juga yang lebih suka kalau dikombinasikan ataupun cara-cara yang lainnya. Mungkin itulah karakter di antara kita ini, Pak. Mungkin dari saya begitu. Oke. Ada yang tambahan yang lain? Bagus. Udah ya? Udah itu? Oke, berarti saya mencoba untuk, ya kalau saya istilahnya melihat karakteristiknya mahasiswa dulu ya kalau mau mengajar tuh ya. Mahasiswa PM itu mau seperti apa karakteristiknya. Jadi nanti akan jadi mohon maaf ya, nanti kalau kalian jadi bahan percobaan pengajaran saya. Jadi saya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, saya bisa menggunakan YouTube. Nanti kita lihat kira-kira kalian tuh nilainya tuh lebih bagus yang mana kalau menggunakan platform YouTube atau menggunakan langsung dengan Zoom terus. Karena kalau Zoom itu kendalanya ya tadi sudah dijelaskan bahwa sinyal sama kuota ya. Kuota, sinyal, kadang kan di tempat kalian nggak ada sinyal, kadang ada yang kuota bantuan dari pemerintah itu belum masuk, dan lain sebagainya lah, kendalanya itu nggak mesti sama ya kadang-kadang. Terus kalau waktu kadang di rumah ya, kalau di rumah kan kerjaannya jadi lebih banyak daripada di kosan ya. Kadang disuruh cuci piring, kadang disuruh cuci baju, jemur-jemur kan gitu ya. Iya Pak, betul. Di rumah kan. Nah, maka saya lebih enak nanti ya, kita coba dulu ya. Kalau pakai Zoom saya rekam, saya upload di YouTube ya, sama saya bikin video. Jadi kayak saya presentasi slide-slide gitu, terus saya upload di YouTube. Jadi kadang-kadang gitu, nanti kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau yang jelas saya nggak srek ya, nggak srek kalau dengan langsung cuma ngasih PPT saja atau ngasih slide saja, nggak ngasih penjelasan, itu kayak saya nggak srek, walaupun ya bisa seperti itu, tapi ya nggak srek aja sih. Kasihan kalian kalau nggak ada penjelasan.
dari langsung gitu. Gitu ya. Ada tambahan lagi? Silakan. Nggak ada? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya? Belum, Pak. Oke, mungkin gitu. Siap. Kalau nggak ada tambahan, silakan kalau kalian mau mencari bukunya. Kalian cari bukunya, nanti saya patokannya di satu buku ini aja sih. Cukup buku ini aja. Karena di sini sudah lengkap ya, menurut saya sudah lengkap. Ada contoh-contohnya, ada contoh laporan, bagaimana menyusun laporan. Kalau kalian terpaksanya nggak bisa punya bukunya, nanti saya coba untuk meringkas ini dalam slide ya. Jadi slide-nya nanti saya mengikuti acuan dari buku ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya. Untuk pertemuan pertama nggak usah lama-lama. Cukup berapa menit nih? 45 menit kalau nggak salah. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Oke, cukup, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini kuliah pertama kita. Kita kuliah mulai minggu depan. Oh ini ya, oh iya saya lupa. Ini kita nggak bisa jadiin satu ya kelasnya ya? Kayaknya sih bisa, Pak. Bisa, Soalnya Pak. dari Bapak Aziz yang mata kuliah pagi itu nggak bisa Pindah. tabrakan sama pasca sarjana. Oh gitu. Berarti kita bisa ya jadi satu di jam 7 pagi? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tapi tanya teman-teman, ada yang tabrakan apa enggak? Oh gitu. Kalau di jadwal yang saya susun ini kan saya dapat dari prodi ya, jadwal se-PMI. PMI semua jadwal. Ini sudah saya susun untuk hari Senin. Jam 7 itu cuma ada 2. Yang Pak Aziz sama yang saya. Yang jam 7 pagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang kualitatif sama kuantitatif. Jadi bisa ya? Jadiin satu kelas. Mungkin Bisa, kalau Pak. yang semester 4 bisa, Pak. Tapi kalau yang semester 6 nggak tahu, Pak. Mungkin dari Mas Hamam bisa mewakili. Oh, mas-masnya. Semester 6 itu administrasi dan akuntansi organisasi ini ya. Itu jam 9.45. Berarti masih bisa, Pak. Gasken. Bisa, Bisa Pak. ya? Berarti. Bisa ya? Oke, berarti saya jadikan satu aja ya. Nah, gitu. Ya. Saya suka kalau bisa jadikan satu kan, nggak Iya, usah saya juga Siap. suka, Pak. nggak usah Saya ngomong juga 2 suka. kali kan gitu. Sama, Pak. Iya, saya juga suka, Pak. Cuma masalahnya kalian jam 7 udah bangun Nggak ngantuk juga loh di sore, Pak. Udah, Pak. Udah. Insya Allah, udah. Insya Allah. Biasanya mahasiswa itu kan kayak kelawar gitu ya. Kelawar kan malam melek, siang tidur itu biasanya. Itu kalau pengalaman saya dulu sih. Kalau kalian mungkin enggak ya. Mboten salah maksudnya, Pak. Wah, betul salah. Oke ya, berarti bisa jadiin satu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jernan. Kuliahnya kita jadikan satu di hari Senin jam 7 pagi ya. Untuk perkuliahan minggu depan, kira-kira kalian pengennya seperti ini lagi dengan Zoom atau saya upload materi aja ke YouTube? Mungkin dikomunikasikan di grup aja, Pak. Oke. Mungkin untuk besok kita pakai Zoom dulu aja ya. Ini masih teori banyak sih. Kalau teori itu ya nggak harus pakai virtual lah. Yang nantilah kita lihat. Oke, mungkin cukup sekian. Ada tambahan? Nanti RPS-nya saya kirim ke grup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. RPS-nya saya sesuaikan lagi lah. Ini soalnya masih RPS tahun kemarin yang ngajar Pak Izzuddin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ini rekamannya saya upload di YouTube. Kalau yang tadi pagi rekamannya saya lupa. Jadi saya rekamnya dari pertengahan kuliah. Nanti mungkin yang saya upload yang sekarang aja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Pak.